Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur kompleks. Jadi kemarin itu Pramudia maju untuk menjelaskan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu teks yang menceritakan tentang gambaran sesuatu gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari kemarin teks deskripsi, kita akan melanjutkan baru ke teks prosedur kompleks. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu teks prosedur kompleks, sebelumnya Ibu akan menampilkan kepada kalian sebuah video tentang teks prosedur kompleks. Ibu akan menampilkan sebuah teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat pisang goreng. Di sini anak-anak sudah ada alat dan juga bahan. Yang pertama ada pisang, tepung terigu, gula dan garam, keju, mentega, dan terakhir ada air. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu masukkan tepung terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu masukkan gula dan juga garam. Nah, campurkan air dan aduk hingga menjadi adonan. Aduknya hingga mengental. Nih, setelah adonannya sudah jadi, pisang yang sebelumnya telah kita potong-potong ini kita masukkan ke dalam adonan, lalu dibalurkan dengan adonannya. Kita membuat langkah-langkah dalam teks prosedur ini harus runtut. Jangan sampai urutannya tidak runtut, nanti membingungkan pembaca. Ini langkah hampir menuju terakhir, yaitu proses menggoreng. Kalian juga bisa memberikan tips. Jika memberikan tipsnya seperti jangan menggoreng terlalu kecoklatan karena nanti akan gosong. Gorenglah hingga kuning kecoklatan saja. Hasilnya pun nanti akan bagus seperti video yang kita lihat ini. Nah, di sini kan kita lihat videonya itu menambahkan keju. Ini juga berupa tips, bukan hanya langkah-langkah saja berarti yang terdapat dalam video teks prosedur yang Ibu tampilkan. Kalian pun bisa memberi tips lain, misalnya menggunakan seres atau coklat selain keju, atau tidak sama sekali pun tidak apa-apa. Jadi begitulah anak-anak. Jadi teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bisa juga dia cara-cara, tips atau tutorial. Dan biasanya juga dalam teks prosedur kompleks ini disertai dengan kalimat deklaratif dan kalimat imperatif. Dalam teks prosedur kompleks juga harus memiliki urutan yang jelas dan logis. Kenapa? Karena jika urutannya tidak logis, akan membingungkan si pembaca dalam membaca teks prosedur kompleks kita ini. Nah, karena teks prosedur kompleks ini berisikan kalimat imperatif, maksudnya kalimat yang menimbulkan perintah. Misalnya yang pertama itu cara membuat pisang goreng seperti Ibu bilang tadi. Dimana ketika kita membuat pisang goreng, pertama kan kita harus mengupas pisangnya dulu. Lalu setelah itu kita membuat tepungnya. Nah, pisangnya itu kita masukkan ke dalam tepung, lalu kita akan menggorengnya dalam penggorengan seperti itu. Contohnya juga bisa digunakan oleh anak-anak seperti membuat paspor, membuat KTP, atau membuat aneka jenis makanan yang lain. Kenapa sih teks prosedur kompleks itu cara-caranya panjang-panjang? Karena teks prosedur kompleks itu harus berisikan langkah-langkah atau urutan yang terdiri dari lebih 3
tiga langkah ya. Karena kalau misalnya hanya 3 langkah, itu tidak boleh, itu disebutnya adalah teks prosedur sederhana. Sedangkan teks prosedur kompleks sendiri adalah teks prosedur yang dikatakan sedikit rumit. Jadi dia harus memiliki langkah-langkah yang lebih dari 3 atau 5 gitu. Kan kalau misalnya paspor nih, nggak mungkin kalau misalnya kita bikin paspor hanya terdirikan dari 3 langkah-langkah atau KTP. Beda jika kita misalnya membuat teks prosedur untuk memakai setrika. Nah, itu bisa dikatakan teks prosedur sederhana. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian dari teks prosedur kompleks, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks prosedur kompleks ya. Ciri-ciri teks prosedur kompleks itu, yang pertama, dia bersifat, kedua, bersifat logis, ketiga, terdiri dari langkah-langkah atau tahapan. Nah, ini tuh sudah pasti harus ada dalam teks prosedur kompleks. Bersifat universal juga, lalu disertai dengan penjelasan secara mendetail. Nah, ciri-ciri di sini harus ada dalam sebuah teks prosedur kompleks. Karena jika salah satu ciri-ciri ini tidak ada, nanti teks prosedur kompleks itu tidak akan menjadi sebuah struktur yang kokoh atau utuh. Selanjutnya ada struktur dari teks prosedur kompleks. Prosedur kompleks ini strukturnya terdiri dari bagian tujuan. Bagian tujuan ini merupakan proses pembuatan yang berisikan tujuan atau hasil yang akan dicapai pada akhirnya. Lalu bagian material. Bagian material ini terdiri dari 2, alat dan bahan. Alat ini contohnya kita menggunakan garpu, sendok, lalu mixer, dan lain-lain. Misalnya bahan, kita menggunakan tepung, terigu, atau buah-buahan. Itu biasanya identik dengan cara membuat makanan. Sedangkan bisa juga dalam teks prosedur kompleks itu tidak menggunakan alat, seperti cara memasang anti gores pada HP. Lalu dia terdiri dari bagian langkah-langkah. Sudah Ibu jelaskan juga di ciri-ciri tadi bahwa struktur itu tidak berbeda jauh seperti ciri-ciri. Jadi dalam teks prosedur kompleks itu setiap bahasannya memiliki kaitan. Bagian langkah-langkah ini ya sudah jelas ya. Ini itu peran yang sangat penting dalam teks prosedur kompleks. Langkah-langkahnya juga harus runtut, harus logis, berisikan dari 1 langkah-langkah sampai akhir langkah-langkah itu harus bisa menjawab apa yang akan disampaikan dalam tujuan. Kita lanjut lagi anak-anak. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini jelas mencerminkan akan bahasa-bahasa yang digunakan dalam penyusunan teks prosedur kompleks. Pertama ada konjungsi. Konjungsi yang kita tahu adalah tanda hubung. Terus kita menggunakan verba material. Verba material ini yaitu suatu perbuatan yang dikenai oleh tindakan atau perilaku. Lalu verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini suatu perbuatan yang tidak dikenai oleh tindakan atau hanya bentuk ungkapan saja. Contohnya misalnya menerima, lalu memahami, memperhatikan, mencintai. Nah, itu masuknya dengan verba tingkah laku. Dan yang terakhir dalam kaidah kebahasaan ada partisipan manusia. Di sini yang dimaksud dengan partisipan manusia adalah keikutsertaan manusia dalam teks prosedur kompleks. Tapi jarang sekali sih kita temui ada partisipan manusia ini. Tapi jikapun ada, misalnya contohnya bukan nama kita sendiri ya anak-anak. Misalnya Anda atau kamu bisa memasukkan cabai terlebih dahulu dalam tepung, seperti itu. Beberapa pun ada, kita pasti pernah melihat ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menanyakan kesimpulan terkait materi teks prosedur kompleks. Teks prosedur itu
menggambarkan suatu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Oke anak-anak, mungkin dikira cukup materi ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.